Nah, dah. Oke. Hmm. Nah ya. Ke gue yang buka ini. Iya. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Eh, dalam kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang penerapan konsep logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atala Fatur Rahman dan teman. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Silviana Setiawan. Perkenalkan, nama saya Nur Najmi Laila. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pernyataan dan bentuk pernyataan. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu pernyataan. Nah, jadi pernyataan atau yang biasa juga disebut dengan proposisi itu adalah sebuah kalimat deklaratif dan dia ini memiliki satu nilai kebenaran saja yaitu antara benar atau salah dan bukan keduanya. Nah, contoh dari pernyataan itu sendiri yang pertama Indonesia merupakan anggota dari ASEAN. Nah, ini bisa kita tentukan kan nilai kebenarannya yaitu benar. Lalu ada 200 dibagi 100 sama dengan 2. Itu juga bisa kita nyatakan kebenarannya, yaitu pernyataan tersebut dinilai benar. Lalu yang ketiga ada Pantai Ancol berlokasi di Jakarta Timur, dan itu juga bisa kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu salah. Dan juga yang keempat itu ada program studi statistika berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu salah kan? Karena yang benar adalah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang bukan suatu pernyataan karena masih menggunakan variabel. Jadi nilai kebenarannya belum diketahui dan nilai kebenarannya akan bergantung pada nilai dari variabel tersebut. Sebagai contohnya adalah yang pertama, n adalah bilangan genap. Kita belum bisa mengetahui nilai kebenaran dari nilai N ini karena kita masih belum mengetahui dengan pasti nilai dari N tersebut. Yang kedua ada Y tambah 7 adalah bilangan ganjil. Dan yang ketiga adalah 2X tambah 3 lebih besar dari 7. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang pernyataan majemuk. Nah, yang pertama itu ada pernyataan tunggal. Nah, jadi pernyataan tunggal ini adalah suatu pernyataan atau suatu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi, pernyataan tunggal dia ini hanya memiliki satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Nah, contohnya yang pertama ini adalah dua adalah bilangan genap. Nah, dan ini memiliki nilai kebenaran yaitu benar. Nah, yang kedua itu Jakarta adalah ibu kota dari negara Indonesia. Nah, ini juga bernilai benar. Kemudian yang ketiga ini 5 lebih besar dari 10. Nah, ini eh, salah satu dari pernyataan tunggal yang bernilai salah. Nah, selain pernyataan tunggal, ada juga yang namanya pernyataan majemuk. Nah, kalau pernyataan majemuk itu sendiri, itu adalah pernyataan yang menggabungkan dua pernyataan tunggal menjadi sebuah kalimat baru. Nah, contohnya di nomor satu itu ada kalimat, saya suka jus apel dan jus mangga. Itu adalah penggabungan dari dua pernyataan tunggal yang itu saya suka jus apel dan saya suka jus mangga. Nah, jadi digabungkan menjadi kalimat satu ini. Lalu yang kedua ada walaupun hujan deras, kami tetap pergi mengaji. Lalu pernyataan majemuk yang ketiga contohnya itu adalah Dodo belajar dengan giat agar lulus ujian. Nah, kemudian kita masuk nih ke materi operasi konsep-konsep logika dari konsep-konsep logika matematika.
Selanjutnya ada negasi, yaitu kata penghubung sebuah pernyataan yang menggunakan kata bukan, tidak benar, atau kata lain yang digunakan untuk menyangkal. Contoh dari negasi antara lain adalah eh, diketahui pernyataan P, prodi statistika merupakan bagian dari Fakultas MIPA yang memiliki nilai kebenaran benar dan negasinya adalah tidaklah benar bahwa prodi statistika merupakan bagian dari Fakultas MIPA yang memiliki nilai kebenaran yaitu salah. Nah, yang kedua ini adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai dan. Dan operasi konjungsinya itu dilambangkan dengan seperti bentuk V terbalik. Nah, contoh dari konjungsi adalah esok saya pergi ke kampus dan saya belajar pengantar dasar matematika. Nah, konjungsi ini jika dilihat dari tabel kebenaran, dia hanya bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Apabila salah satunya ada yang bernilai salah, maka dia akan bernilai salah. Oke, selanjutnya setelah konjungsi, contoh perangkai biner yang kedua itu ada di disjungsi. Nah, jadi disjungsi sendiri itu dia adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan perangkai atau. Nah, atau biasa dilambangkan dengan kayak bentuk huruf V kecil gitu. Nah, contohnya tuh, misalnya ada pernyataan A, saya sedang tidur dan itu bernilai salah. Lalu ada pernyataan B, saya sedang belajar dan itu bernilai benar. Maka jika digabungkan menjadi A atau B, saya sedang tidur atau saya sedang belajar. Dan nilainya itu adalah benar. Karena bisa kita lihat dari tabel kebenaran di sebelahnya bahwa sebuah disjungsi itu akan bernilai salah hanya jika kedua pernyataannya itu bernilai salah. Jadi selain itu maka bernilai benar. Selanjutnya ada implikasi, yaitu suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai jika dan maka, dan dilambangkan dengan tanda yang ada. Contohnya adalah diketahui pernyataan P jika perkuliahan dilakukan daring bernilai benar dan Q mahasiswa tidak perlu datang ke kampus juga bernilai benar. Maka jika P maka Q adalah jika perkuliahan dilakukan daring maka mahasiswa tidak perlu datang ke kampus akan bernilai benar juga. Jika dilihat di tabel kebenarannya, implikasi hanya akan bernilai salah jika pendahulunya bernilai benar dan pengikutnya bernilai salah. Sedangkan untuk nilai kebenaran yang lain akan bernilai benar. Nah, kemudian ada negasi suatu implikasi. Nah, negasi suatu implikasi ini itu menyatakan situasi di mana implikasinya itu gagal, yaitu saat pernyataan tunggal benar, namun pernyataan pengikutnya salah. Nah, contoh dari negasi suatu implikasi adalah hari ini hujan dan jalan tidak basah, di mana pernyataan tersebut merupakan suatu negasi dari implikasi jika hari ini hujan, maka jalan basah. Nah, bisa dilihat dari tabel kebenarannya seperti ini. Negasi suatu implikasi hanya bernilai benar jika pendahulunya ini bernilai benar dan pengikutnya ini bernilai salah. Nah, selanjutnya itu ada converse, inverse, dan kontrapositif. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai converse. Nah, jadi converse itu dilakukan dengan kita itu menukarkan pendahulu dengan pengikutnya ataupun sebaliknya. Nah, contohnya di sini ada pernyataan P, 8 ditambah 4 sama dengan 12, dan pernyataan Q, 12 adalah bilangan genap. Jika P maka Q, berarti jika 8 ditambah 4 sama dengan 12, maka 12 adalah bilangan genap, itu bernilai benar. Nah, maka converse-nya itu menjadi jika Q maka P.
Jika 12 adalah bilangan genap, maka 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, jadi kalau misalnya nilai P sama Q itu dua-duanya benar, maka converse dari jika P maka Q itu akan bernilai benar juga. Selanjutnya ada inverse. Inverse ini adalah ketika suatu implikasi dinegasikan pengikut dan pendahulunya. Dengan contohnya adalah jika perkuliahan dilakukan daring, maka mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Maka inversnya akan menjadi jika perkuliahan tidak dilakukan secara daring, maka mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Nah, selanjutnya yaitu adalah kontrapositif. Nah, untuk membentuk kontrapositif ini, pernyataan pendahulu dan pengikutnya dari implikasi yang diketahui masing-masing dinegasikan, kemudian tempatnya itu ditukar. Jadi yang pendahulu jadi pengikut dan pengikut jadi pendahulu. Nah, contohnya yang pertama ini adalah jika saya lulus mata kuliah pengantar dasar matematika, maka saya tidak mengulang tahun depan, di mana pendahulunya adalah saya lulus mata kuliah pengantar dasar matematika, kemudian pengikutnya adalah saya tidak mengulang tahun depan. Nah, kontrapositifnya adalah menjadi negasi Q menjadi negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Jika saya mengulang tahun depan, maka saya tidak lulus mata kuliah pengantar dasar matematika. Nah, selanjutnya ini ada biimplikasi. Nah, apa sih biimplikasi itu? Jadi biimplikasi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dan dia itu memakai kata perangkai jika dan hanya jika dan itu dilambangkan dengan tanda panah dua arah. Nah, contohnya itu di sini ada pernyataan P yaitu 10 bagi 2 sama dengan 5 itu nilainya benar. Lalu pernyataan Q-nya 25 dibagi 5 sama dengan 4 itu bernilai salah. Nah, jadi jika P dan hanya jika Q itu menjadi 10 dibagi 2 sama dengan 5, jika dan hanya jika 25 dibagi 5 sama dengan 4, dan itu nilainya adalah salah. Itu dapat kita lihat seperti di tabel kebenaran yang ada di sampingnya. Selanjutnya, negasi suatu biimplikasi. Untuk menyangkal suatu biimplikasi, kita perlu menunjukkan kondisi di mana biimplikasi tersebut salah. Ini terjadi ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Sebagai contoh, diketahui sebuah biimplikasi P jika dan hanya jika Q. Suatu bilangan habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digitnya habis dibagi 3, maka negasinya adalah P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Suatu bilangan habis dibagi 3 dan jumlah digitnya tidak habis dibagi 3. Atau jumlah digitnya tidak habis dibagi 3 dan bilangan tersebut habis dibagi 3. Untuk nilai kebenarannya dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, kemudian ini adalah tautologi. Nah, tautologi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggalnya. Nah, contoh dari tautologinya ini yang pertama adalah modus ponens. Nah, modus ponens ini contohnya, jika saya belajar, maka saya lulus, kemudian diketahui saya belajar, maka kesimpulannya saya lulus. Atau jika P maka Q, kemudian eh, pernyataannya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Bisa dilihat di tabel kebenarannya, dilihat bahwa semua pernyataan tersebut akan bernilai benar. Maka pernyataan modus ponens ini bisa disebut sebagai tautologi.
Oke, selanjutnya di sini ada kontingensi. Nah, jadi kontingensi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang dia bisa bernilai benar atau salah dan itu tergantung dari nilai kebenaran pernyataan tunggal penyusunnya. Next. Nah, oke, di sini ada contoh dari kontingensi. Nah, misal diberi suatu pernyataan P, tanggal 21 April merupakan hari Kartini dan itu bernilai benar. Lalu ada pernyataan Q, April merupakan bulan ketujuh, itu bernilai salah. Nah, jika P maka Q-nya itu adalah jika tanggal 21 April merupakan hari Kartini, maka April merupakan bulan ketujuh, itu bernilai salah. Lalu jika Q maka P-nya itu jika April merupakan bulan ketujuh, maka tanggal 21 April merupakan hari Kartini, itu bernilai benar. Nah, maka di sini kontingensinya itu adalah jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, itu dia bernilai salah. Nah, itu dapat kita buktikan dengan tabel kebenaran yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah, tidak tergantung nilai kebenaran pernyataan tunggalnya. Sebagai contoh, diketahui suatu pernyataan P, kucing adalah hewan mamalia bernilai benar, dan Q, kucing hewan berkaki empat bernilai benar juga. Maka negasi dari P adalah kucing bukan hewan mamalia akan bernilai salah. Maka kontradiksinya adalah kucing adalah hewan mamalia dan hewan berkaki empat dan kucing bukan hewan mamalia akan bernilai salah. Dapat dilihat pada tabel kebenarannya, suatu kontradiksi akan bernilai salah semua. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi ekuivalensi logis, prinsip dualitas, dan implikasi logis. Nah, yang pertama itu adalah ekuivalensi logis. Nah, dua proposisi dikatakan ekuivalen jika kedua proposisi ini sesuai dalam nilai-nilai kebenarannya dalam setiap baris dari tabelnya. Jika hal ini benar bagi dua proposisi komposit A dan B, maka kita tulis A, B, A ekuivalen B. Nah, contoh penerapannya itu adalah pernyataan jika saya belajar maka saya lulus ekuivalen dengan saya tidak belajar atau saya lulus. Nah, jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dualitas. Nah, jadi prinsip dualitas itu dia punya bunyinya, punya teoremanya. Nah, itu yang berbunyi dari suatu rumus jika A dan hanya jika B itu yang merupakan suatu tautologi dan yang kedua ruasnya dibentuk semata-mata dengan dan atau dari proposisi elementer beserta negasinya itu akan diperoleh suatu persamaan yang benar pula dengan mempertukarkan kedua operasi dan atau itu. Oke, di sini ada contohnya. Misal kita diberi suatu pernyataan P itu 2 adalah bilangan genap dan itu nilainya benar. Lalu ada Q 11 adalah bilangan ganjil, itu nilainya benar. Dan ada pernyataan yang 3, itu pernyataan R, 7 adalah bilangan prima, dan itu juga nilainya benar. Nah, maka di sini prinsip dualitasnya itu adalah P dan P atau dalam kurung Q dan R, jika dan hanya jika P atau Q dan P atau R itu dia akan bernilai benar. Maka jika kita tukar, kita balik-balik itunya P dan Q atau R, jika dan hanya jika P dan Q atau P dan R bernilai benar. Selanjutnya adalah implikasi logis. Andaikan P dan Q dua proporsi komposit yang dibentuk dari proposisi-proposisi elementer P, Q, R, dan lainnya, maka tiga syarat berikut adalah saling ekivalen atau sama artinya. Yang pertama, jika negasi P atau Q adalah suatu tautologi, dua, P dan negasi Q adalah suatu kontradiksi, dan tiga, P
maka Q adalah suatu tautologi. Suatu proposisi P membawakan secara logis proposisi Q jika dan hanya jika salah satu dari ketiga syarat di atas dipenuhi. Sebagai contoh, diketahui suatu pernyataan P perkuliahan dilakukan daring dan pernyataan Q mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Maka P maka Q atau dan negasi P atau Q yaitu jika perkuliahan dilakukan daring maka mahasiswa tidak perlu datang ke kampus dan jika perkuliahan tidak dilakukan daring atau mahasiswa tidak perlu datang ke kampus merupakan suatu tautologi. Maka proporsi P membawakan secara logis proporsi Q. Nah, cukup sekian presentasi kami tentang hasil diskusi kami tentang konsep dan penerapan konsep-konsep logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.